Yang terhormat Bapak dosen dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini, melanjutkan presentasi untuk kelompok selanjutnya. Saya dengan Bu Rahmi akan mempresentasikan materi mengenai ulama perspektif Sunni dan Syiah pada mata kuliah rekonstruksi pemikiran Islam. Dalam hal ini, ulama perspektif Sunni dan Syiah dalam pendahuluannya bahwa latar belakang umum mengenai istilah ulama ini melibatkan perkembangan sejarah, peran, dan posisi mereka dalam masyarakat Muslim. Artinya ini merujuk kepada sejarah yang sudah lama, ya kan, dan merujuk kepada posisi ketika itu ulama-ulama yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Bahkan sahabat Nabi Muhammad pun itu adalah sebagai ulama. Nah, ulama juga memiliki keragaman dalam pandangan dan pendekatan mereka terhadap ajaran Islam. Kemudian, ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tradisi lokal, yang dimana itu mengacu kepada budaya mazhab hukum Islam yang mereka anut dan konteks sejarah tempat mereka tinggal. Ini latar belakang umum yang akan dikaji dalam materi ini. Kemudian, dalam metode penelitian, bahwasanya kami melakukan penelitian ini dengan menerapkan metode kualitatif sebagai cara untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dengan pandangan ulama dari ulama mazhab Sunni dan Syiah. Nah, dalam pendekatannya, dalam proses analisis data, karena sejarah ya, jadi agak banyak juga untuk melihat literatur gitu. Jadi menggunakan pendekatan kajian pustaka atau studi pustaka merujuk pada proses penelitian yang melibatkan pengumpulan, penelaahan, dan analisis literatur yang tentunya relevan dengan topik penelitian tertentu. Nah, dari hasil penelitian, maka didapat yang nantinya akan dibahas antara lain yaitu pengertian ulama dalam Islam Sunni, kemudian peran ulama menurut masyarakat Islam Sunni, perbedaan antara pembahasan ulama perspektif Sunni dan Syiah. Nah, dalam hal ini, pengertian ulama dalam Islam Sunni bahwa ulama dalam masyarakat Muslim Sunni adalah para cendekiawan, ahli agama, dan pemimpin spiritual yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ajaran Islam, termasuk Al-Quran, kemudian hadis, fikih, hukum Islam, akidah, keyakinan, sejarah Islam, dan berbagai disiplin ilmu. Itu pengertian ulama menurut Sunni. Nah, bahwa peran ulama dalam masyarakat Muslim Sunni antara lain yaitu pendidikan dan penyuluhan. Nah, pendidikan dan penyuluhan ini, ulama Sunni bertanggung jawab juga untuk menyebarkan pengetahuan agama Islam kepada umat melalui pengajaran, ceramah, dan tulisan-tulisan agama yang mana umumnya seperti itu. Kemudian, yang kedua, pengambilan keputusan hukum. Nah, ulama yang memberikan fatwa pendapat hukum tentang berbagai masalah
mengenai hukum Islam, kemudian dihadapi oleh umat berdasarkan interpretasi Al-Quran, hadis, dan prinsip-prinsip fikih. Kemudian peran ulama dalam masyarakat Muslim Sunni, adanya bimbingan moral, spiritual, yang maksudnya adalah ulama di sini memberikan bimbingan moral dan spiritual kepada Muslim, nah, membantu mereka dalam meningkatkan kesadaran spiritual dan moral serta menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Yang kemudian keempat, penjagaan tradisi Islam. Nah, ulama bertanggung jawab juga untuk menjaga melestarikan tradisi Islam, termasuk pengajaran Islam yang autentik ya, karena tradisi ya, dan menentang berbagai bentuk bid'ah atau inovasi keagamaan. Kemudian ada fungsi ulama perspektif Sunni. Ada dua. Jadi pertama adalah fatwa atau pendapat hukum. Fatwa ini didasarkan pada interpretasi Al-Quran hadis, Al-Quran hadis, Nabi, prinsip-prinsip fikih, serta pemikiran hukum yang dikembangkan oleh ulama dari 4 mazhab. Nah, 4 mazhab itu Hambali, Maliki, itu ya, Syafi'i, dan Hanafi. Kemudian tafsir atau penafsiran Al-Quran sebagai contoh tafsir Al-Quran dalam perspektif Sunni, yaitu karyanya Ibnu Katsir. Bukan Ibnu Katsir ya, Ibnu Katsir. Mohon maaf. Menafsirkan surat Al-Fatihah dengan menyajikan makna secara literal dari setiap ayat. Jadi ada penjelasan sejarah dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada perbedaan pandangan Sunni dan Syiah tentang ulama. Nah, ada pengertiannya ulama dalam perspektif Syiah. Ini dalam pengertiannya pun hampir sama ya, para cendekiawan, pemimpin spiritual, dan ahli agama yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran Islam atau sejarah Islam, serta tradisi. Bedanya mungkin tradisi dan doktrin khusus dalam tradisi Syiah. Nah, perbedaan pandangan Sunni dan Syiah tentang ulama ini adalah dalam konsep kepemimpinan. Nah, konsep kepemimpinan Sunni umumnya tidak mengakui konsep kepemimpinan otoriter atau imamah seperti yang diajarkan dalam Syiah. Namun dalam Syiah itu ada otoritas tertinggi dalam agama dan hukum adalah para imam yang dipercayai memiliki pengetahuan dan otoritas yang ilahi. Nah, itu cuma sedikit ya Bapak Ibu. Kemudian ini kesimpulan. Nah, sebelum kesimpulan, mangga silahkan saya kembalikan. Barangkali ada yang bertanya, dipersilahkan. Mangga Bapak Ibu. Mangga, ada yang mau diitukan lagi terkait tadi dua pembicara dengan dua tema yang barusan dijelaskan oleh Pak Ustadz Nopal tentang ulama dalam perspektif Sunni dan Syiah. Pak Ustadz Ajo izin bertanya. Mangga, yang mana dari pertanyaan yang saya sampaikan materinya atau dari yang Pak Ustadz Nopal? Monggo. Dari Ustadz Ajo aja. Oh iya, mangga. Wah, berat ini. Tepedol. Menarik tadi masalah jiwa ya, yang nanti mempertanggungjawabkan segala amalan di dunia di akhirat itu katanya jiwa ya. Menurut siapa itu, Al-Ghazali atau Ibnu Sina tadi? Lupa lagi saya. Ibnu Sina. Ya Ibnu Sina. eh,
memang itu sesuatu yang menarik karena memang dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa yang nantinya, kalau tidak salah ya, yang nantinya masuk surga itu adalah jiwa, tapi ya nafsul mutmainnah ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, tapi di pendapat yang lain ada juga yang mengatakan yang nanti melanjutkan alam akhirat lah istilahnya itu adalah ruh manusia gitu. Nah, kira-kira yang lebih tepatnya yang mana? Nah, itu supaya jadi gambaran buat kita. Terima kasih Ustaz aja. Ya, betul. Nah, disinilah kekayaan tentang ilmu, terutama berbicara tentang falsafah atau filsafat. Apalagi ini tidak apa ya, namanya itu kan tidak berdiri sendiri, tidak terlepas daripada pengaruh para filosof Yunani. Seperti tadi dikatakan bahwa ketika Al-Farabi dan Ibnu Sina menyampaikan tentang teori filsafat, khususnya tadi emanasi dan jiwa, itu tidak terlepas dari pengaruh Aristoteles dan Platonis, filsafat Yunani tentang bagaimana manusia. Nah, berbicara tentang tadi juga disampaikan oleh Ibnu Sina bahwa perspektif Ibnu Sina terkait yang tadi itu betul, mengatakannya hanya jiwa nanti yang dibangkitkan sebagai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tadi dibantah. Ketika Ibnu Sina menyatakan pernyataan itu dibantah oleh Al-Ghazali. Al-Ghazali tidak sependapat. Al-Ghazali mengatakan bahwa tidak hanya jiwa, tapi tubuh juga akan dimintakan pertanggungjawaban. Nah, karena berbicara tentang pemikiran, apalagi misalnya ini berbasis filsafat, kita sebagai generasi sekarang, ya kita bisa mengambil beberapa sumber, jadi tidak hanya satu sumber. Jadi kalau yang mengatakan tadi hanya jiwa, misalnya, mungkin bukan hanya Ibnu Sina, tapi beberapa ulama atau filsuf yang lain juga ada yang mengatakan hanya jiwa. Dan juga tidak hanya jiwa, tapi ada yang mengatakan tubuh. Jadi dengan tubuhnya. Nah, kita sebagai orang yang terakhir bisa mengambil kesimpulan sebetulnya. Kita mengambil yang mana? Jadi ketika semua referensinya ada, berarti kita bisa mengambil yang komprehensif, yaitu yang mengambil tengah-tengah. Biasanya pendapat yang mengambil tengah-tengah itu menyatukan antara jiwa dan tubuh, itu dua-duanya akan dibangkitkan dalam suatu persaksian nanti pertanggungjawaban. Nah, kalau misalnya yang sering kita ketahui itu dalam surat Yasin yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kalau di situ kan dilihat dari konteks ayatnya al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, gitu kan? Wa tashhadu arjuluhum. Itu kalau dilihat dari konteks terjemahnya saja, apalagi tafsirnya, di situ sudah yang dikatakan kan mulut. Mulut yang zohir atau mulut yang batin. Kemudian aidihim, tangan-tangan. Kemudian arjulihim. Nah, berarti kalau misalnya secara sepintas gitu, ya kalau dibedah mendalam itu akan ketemu. Secara sepintas berarti kan kalau kita lihat dari sana, nah kita bisa mengambil bahwa nanti akan dibangkitkan utuh, dan juga ada beberapa ulama yang mengatakan memang nanti akan merasakan tubuh juga. Jadi tubuh ini yang sekarang hidup di alam dunia, yang sekarang kita gunakan sebagai kendaraan, kata Ibnu Sina tadi, kalau jiwa itu yang akan sampai kepada Tuhan, sedangkan tubuh sebagai kendaraan. Nah, kalau misalnya kita lihat secara tadi kesimpulan, kita bisa menyimpulkan bahwa manusia utuh. Jadi seperti sedia kala. Jadi utuh dibangkitkannya. Kalau mau mengambil yang tadi kita ngambil tengah-tengah. Kita mengambil kesimpulan bahwa nanti yang akan dibangkitkan, yang akan dimintakan pertanggungjawaban itu utuh, baik ruh maupun jasad. Mau jasmani atau rohani, mau jiwa maupun raga.
Nah, itu kesimpulan yang saya ambil sih. Tapi nanti mangga Bapak Ibu yang berbeda atau misalnya ada yang misalnya punya pegangan yang lain dalam konteks ini, yaitu tentang tadi yang pertanyaan Pak Ustadz Indra mengenai ruh atau jasad atau dua-duanya yang akan dibangkitkan. Namun secara pribadi diri saya yang memang sudah lama lah gitu ya, dari dari waktu-waktu yang ke belakang juga sering memikirkan bahwa banyak pendapat karena mengenai dibangkitkan manusia itu dari alam kubur itu, tapi juga banyak juga dalil kan, termasuk di surat Yasin juga kan ada 5 ayat terakhir lah, bahwa ketika manusia sudah jadi tulang belulang juga itu kan akan dihidupkan lagi oleh Allah. Kemudian membangkitkan manusia itu seperti penciptaan pertama. Jadi gampang. Jadi tidak akan sulit bagi Allah untuk menghidupkan lagi semua jasad yang hancur lebur dengan tanah itu ketika di padang mahsyar itu kan dibangkitkan. Makanya kenapa ada yaumul basar gitu kan ya. Di padang mahsyar nanti kenapa yaumul ba'as gitu maksudnya, bukan yaumul basar, salah. Yaumul ba'as. Kenapa ada hari pembangkitkan? Yaitu karena kan berarti dibangkitkannya eh, jasad manusia yang hancur ketika yang sudah ada dalam kubur maupun yang pada saat hancur ketika hari kiamat, yaitu tragedi hari kiamat terjadi. Makanya nanti ketika trompet malaikat Israfil berkumandang, ya di situ kan hidup kembali. Ya berarti kan kalau dihidupkan kembali itu ya secara kalau bahasa kasarnya mah kita berpikir berarti kan dengan jasadnya. Bahkan kan ada keterangan ketika nanti kita kumpul di padang mahsyar itu tidak menggunakan pakaian sehelai apapun, ketika matahari di atas kepala kita 1 jengkal. Berarti kan yang di sana berkeringat kan ada yang mengatakan kenapa panasnya matahari nanti 1 jengkal di atas kepala akan membuat orang itu tenggelam dengan air keringatnya gitu kan. Berarti kan kalau berbicara air keringat itu keluarnya kan dari tubuh berarti. Jadi kalau berbicara manusia nanti di padang mahsyar akan tenggelam oleh air keringatnya sendiri, berarti kan air keringat itu keluarnya dari tubuh yang ini, yang fisik. Kan kalau jiwa itu, masa jiwa berkeringat atau jiwa bau kelek misalnya. Kan kayaknya gimana gitu ya. Nah, itu secara pribadi jawaban atau misalnya tanggapan mengenai pendapat Pak Ustadz Indra. Kalau misalnya memang kurang pas, ya nanti tinggal kita perdalam bersama-sama. Silahkan, mungkin yang lain ada. Mangga, mangga. Kalau memang sudah nggak ada, mungkin kita bisa memperkaya sedikit, Pak ya. Oh siap, Pak Dokter. Mohon maaf. Jadi teman-teman terima kasih, itu saja dari kita. Selanjutnya untuk tadi ya kita memperdalam dan juga mendengarkan bagaimana pengayaan materi, keilmuan dan juga nasihat dari guru kita, dari Bapak dosen, Bapak Dr. Masnang. Pada beliau waktu dan tempat dan kesempatan dipersilahkan Pak Dokter, monggo. Ini bukan nasihat Pak Kiai. Ini diskusi aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. kelompok ini setiap diskusi yang saya ikuti selalu menarik. Ini memang bukan hanya ini sudah pantas lanjut nanti ke S3. Jadi Pak Kiai jangan hanya sampai S2, tetapi ikhtiarkan sampai ke S3. Itu Uninus itu membutuhkan sosok yang ada dalam kelas ini untuk melanjutkan studi selanjutnya. Bapak ini sebenarnya tinggal formalitas saja, karena dari sisi substansi keilmuan itu sudah sangat mencukupi, melebihi, apalagi kalau memang selalu mencari referensi, akhirnya bisa menguatkan apa yang kita miliki saat ini. Jadi pertama, kalau kita bicara soal tokoh-tokoh yang lalu, ulama-ulama terdahulu, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambal, lalu kemudian kita bicara soal sosok Ibnu Sina, Ibnu Rushd, itu adalah sosok-sosok yang lahir
ketika peradaban Islam dimulai dari tahun 750 hingga 1258. Artinya kurang lebih 5 abad itu benar-benar dunia Islam dan berpusat di Baghdad itu melahirkan tokoh-tokoh ternama. Jadi membayangkan kira-kira kalau hari ini diskursus apapun yang kita lakukan selalu referensinya, coba lihat ke Eropa, coba lihat ke Barat. Selalu Eropa dan Barat, selalu Barat dan Eropa. Jarang-jarang kita mengutip pandangan tentang saintek yang dari Timur Tengah, dari Indonesia. Yang banyak menjadi rujukan referensi adalah selalu dari Eropa dan Barat. Bicara demokrasi selalu di Barat. Bicara soal toleransi selalu di Barat. Padahal dunia yang seperti ini, narasi-narasi yang seperti ini, itu sesungguhnya adalah narasi yang sudah dibangun 5 abad ketika masa keemasan Islam yang berpusat di Baghdad pada masa itu. Maka termasyurlah nama yang kita diskusikan hari ini adalah Ibnu Sina, Ibnu Rushd. Mereka bukan hanya sebagai sosok filosofis, sosok yang kira-kira matang di bidang banyak hal metafisika, tetapi lebih dari itu adalah justru apa yang kita yakini hari ini sebagai dunia kedokteran, justru semua mengambil referensi dari Ibnu Sina. Makanya di rumah sakit Prancis itu, Paris, itu ada fotonya Ibnu Sina di rumah sakit ternama yang ada di Paris. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa inspirasi-inspirasi dari ilmu kedokteran itu berasal dari Ibnu Sina. Makanya inilah sebenarnya keilmuan ini yang harus kita rebut kembali. Kalau kita membaca sejarah bahwa 1258 lalu kemudian pelan-pelan keilmuan peradaban Islam mundur, nanti kira-kira pada abad ke-18 seiring dengan mulainya lahir Iqbal Afghanistan, Jamaluddin Al-Afghani, lalu kemudian negeri-negeri muslim itu mulai merdeka satu-satu, lalu sebagai pintu dan jalan untuk kemudian kita rebut kembali nilai-nilai yang telah ditebarkan pada masa dinasti Abbasiyah. Lalu kemudian itulah juga yang mendorong kenapa kira-kira di awal-awal reformasi, utamanya di tahun 2003-an dimulai itu, pada masanya Menteri Agama Said Agil Munawar, itu kampus-kampus di Kementerian Agama itu mencoba memikirkan bahwa nilai-nilai ini kita harus kembali ambil nilai-nilai yang telah dibangun peradaban masa keemasan Islam pada masa dinasti Abbasiyah harus direbut kembali. Maka dimulailah dengan pertama misalnya mentransformasikan IAIN menjadi Universitas Islam. Yang kemudian bukan hanya satu transmisi keilmuan yang berkaitan dengan keagamaan, misalnya usuluddin, tarbiyah, kemudian syariah, adab, tetapi lebih dari itu dicoba dibuka prodi-prodi umum sebagai pintu untuk kemudian mengembalikan kesejatian nilai-nilai dan ilmu-ilmu yang ada dalam Islam pada masa itu. Maka pertama dibukalah kemudian ilmu kedokteran di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lalu kemudian diikuti oleh UIN-UIN yang lain. Lalu kemudian sekarang menjadi berkompetisi antara fakultas kedokteran yang diproduksi oleh UIN-UIN di bawah Kementerian Agama dengan fakultas kedokteran yang memang berada di Kemendikbud. Nah, pada masa lalu sebenarnya sangat lengkap lah, karena dunia Islam sudah tertati-tati dari sisi ilmu pengetahuan, karena dianggap bahwa itu sangat dikotomis, seakan-akan ilmu agama itu wilayahnya adalah akhirat ukhrawi, sementara yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang sains, kedokteran, matematika, biologi, itu seakan-akan dianggap adalah ilmu umum yang kemudian seakan-akan miliknya Eropa, miliknya Barat, dan itu bukan perspektif Islam. Padahal keilmuan itu sesungguhnya adalah perspektif Islam. Apalagi bicara soal ilmu kedokteran. Kalau kita bicara soal misalnya matematika, seringkali kita sampaikan bahwa matematika dulu itu namanya ilmu aljabar.
Al-Jabar, kenapa disebut Al-Jabar? Karena ditemukan oleh Abdul Jabbar Al-Khawarizmi, ahli matematika. Yang dulu hitungan kita itu kan dari ke kanan ke kiri. 1, 2, 3, hitungan Arab itu. Lalu kemudian pelan-pelan oleh Spanyol dipindahkan nama menjadi matematik, lalu kemudian hitungan angkanya itu dirubah menjadi 1, 2, 3, 4 dari kiri ke kanan. Sebelumnya malah hitungannya adalah hitungan Romawi. Makanya kita sampai hari ini kita masih mengenal angka Romawi. 1, 2, 3. Lalu kemudian ketika hitungan Romawi datang Islam, perkembangan pengetahuan pada masa Baghdad, lalu kemudian ditemukan ilmu bahwa hitungan wahid, isnain, salasa, arba'ah. Malah kemudian inspirasi nama-nama hari kita di Indonesia dan di dunia sekalipun adalah itu kan terinspirasi dari hitungan. Jadi kalau kita mengatakan hari Ahad itu berarti kan wahid. Jadi kalau ada orang mengatakan hari Minggu, kadang saya tidak terlalu setuju. Tapi makanya saya itu hampir jarang menyebutkan hari Minggu. Kalau mengatakan 1 minggu karena kekumpulan dari 7 hari, ya bisa. Tapi kalau untuk menyebut besok adalah hari Minggu, itu saya itu jarang menggunakan itu. Selalu saya mengatakan itu hari Ahad. Karena memang inspirasi itu dari hari pertama. Jadi Ahad itu adalah hari pertama, Isnain adalah hari kedua dari kata Isnani, Selasa, Salasatun, Sulasaun itu kemudian bermakna hari ketiga, Arbi'aun atau Arba'atun, 4 Arbi'aun hari Rabu, kemudian Kamis dari Khamis, Khamsa berarti hari kelima. Lalu kemudian Jumat tidak menjadi Sitta karena ialah hari spesial, Sayyidul Ayyam, yang memang namanya sudah dari dulu adalah hari Jumat sebagai lambang bahwa dalam satu hari itu adalah hari beribadah bagi umat. Sementara kemudian bagi kaum Yahudi itu dijadikan hari Sabtu sebagai hari beribadah dan Nasrani sebagai hari Minggu. Dan di Sabtu itu dari kata Sab'atun, hari ke-7. Nah, inspirasi ini kemudian tapi orang tidak tahu sejarahnya. Malah kemudian kita bicara soal misalnya kalender. Itu kan Nabi dari dulu mengatakan jangan jadikan hari saya itu sebagai hari yang kemudian disakralkan. Lalu ketika Nabi meninggal, lalu Umar bin Khattab itu kan berdiskusi, kira-kira hari untuk mengenang bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di Islam ada tahun, kira-kira karena dulu kan tahun gajah. Ketika orang ditanya Nabi lahir tahun berapa, tahun gajah, karena lagi terjadi perang bergajah. Kemudian jadi orang dulu sama kita di Indonesia. Orang di indikator kelahirannya diambil dari peristiwa-peristiwa. Nah, kemudian ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah yang kedua, itu kan didiskusikan kira-kira tahunnya Islam itu tahun apa. Lalu bahwa didiskusikan, diseminarkan kalau hari ini bahwa yang pas adalah hari berhijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Kira-kira berhijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu kan 50 tahun usianya Nabi atau 10 tahun pasca Nabi menerima wahyu pertama. Berarti kira-kira Nabi lahir 570 berarti 610 atau 620 itu Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Enggak, 570 berarti 610. Makanya 1 Hijriah itu dimulai dari berhijrahnya Nabi yang Masehinya adalah kira-kira 610 Masehi atau disebut 1 Hijriah. Kira-kira kalau sekarang 1445 Idul Adha nanti ini, itu maka 1445 tahun yang lalu berhijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Sementara kemudian kalau Masehi berarti Al-Masih berarti yang terangkat, maka kira-kira sudah 2024 tahun yang lalu terangkatnya Nabi Isa alaihissalam naik ke langit. Nah, oleh karena itu sebenarnya inspirasi inilah yang
yang kemudian kita harus bawa ke hari ini, bahwa sesungguhnya Islam itu bukan hanya berkaitan dengan ilmu agama yang disebut hari ini. Makanya pada masa dulu Bapak Ibu semuanya itu tidak dikenal ilmu agama, tidak dikenal ilmu. Yang ada adalah al-ulum, ilmu pengetahuan. Ada ilmu humaniora, ada al-ulumu al-ijtimaiyah, ilmu tentang kemasyarakatan, berarti itu berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan sosial. Kemudian ada ilmu humaniora, kira-kira di dalamnya ada masuk bahasa Arab, bahasa apapun. Nah, sementara kemudian seluruh bangunan ilmu pengetahuan itu harus terinspirasi dengan nilai-nilai Islam. Tetapi menjadi pertanyaan, kenapa kemudian tiba-tiba terdikotomikan? Seakan-akan ilmu Islam adalah satu bangunan ilmu yang berdiri sendiri, sementara ilmu kedokteran yang dicetuskan oleh Ibnu Sina adalah ilmu yang tersebut. Padahal di masa penemuan kedokteran itu justru satu kesatuan. Tidak ada dikotomi sama sekali, tidak ada perbedaan sama sekali, bahwa ilmu agama adalah ilmu yang lain, ilmu kedokteran adalah ilmu yang lain, sains adalah ilmu yang lain. Tetapi seluruh bangunan ilmu itu adalah bangunan yang harus menginspirasi adanya nilai-nilai keagamaan. Makanya itu tadi kalau kita bahas tadi skala kedua tentang ulama, itu juga sekarang kan sudah bergeser ilmunya. Seakan-akan kalau kita mengatakan ulama berarti adalah ajengan di Bandung, kiai kalau di Jawa, anang guru kalau di Mandar, tuan guru kalau di NTB. Jadi penyebutannya pada akhirnya bahwa ini disebut ulama adalah orang yang pakai sorban, luas ilmu agamanya, padahal sebenarnya tidak begitu. Makanya ada ulul albab. Siapa itu ulul albab? Ulul albab itu adalah orang yang memiliki pengetahuannya makin mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka orang yang kira-kira memiliki pengetahuan yang kemudian disebut kedokteran seperti Ibnu Sina, tapi tetap nilai-nilai keagamaan itu menginspirasi dirinya, sehingga membawa nilai-nilai moral dalam ilmu yang ia miliki. Maka sebenarnya ilmu pengetahuan apapun yang dimiliki oleh seseorang itu harus dilandasi oleh moral dan etika. Orang kadang agak salah berpikir ketika bicara soal demokrasi, misalnya bicara soal hari ini ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Orang menyebutnya bahwa itu dari Eropa, dari Barat. Itu tidak sama sekali, justru berasal dari dunia Islam. Bapak Ibu mungkin pernah membaca Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum-hukum kepemerintahan yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi. Itu disebutkan 3 pembagian kekuasaan. Tetapi hampir bangunan ilmu pengetahuan 3 pembagian kekuasaan dalam sebuah negara itu hampir tidak pernah didapatkan bahwa penemunya adalah Imam Al-Mawardi. Karena memang dirapatkan, ditutup rapat-rapat sejarah ilmu pengetahuan itu. Yang menutupnya adalah yang menemukan pengetahuan setelah Islam. Makanya ditutup rapat-rapat bahwa itu dari Eropa. Padahal inspirasi mereka itu adalah berasal dari dinasti Abbasiyah. Tetapi kita tidak boleh bernostalgia dengan masa lalu. Sekarang apa yang terjadi, kita harus melakukan langkah-langkah ke depannya. Bahwa sesungguhnya tidak ada dikotomi pengetahuan dalam Islam. Maka itulah sebabnya belakangan itu pondok-pondok pesantren kita dorong agar kemudian santri-santrinya bukan hanya belajar Fathul Qarib, bukan hanya belajar Fathul Mu'in, Riyadus Shalihin, Kifayatul Akhyar, Tanwirul Qulub. Justru kemudian diajarkan juga bangunan ilmu yang lain. Lalu kemudian inspirasi dari kitab-kitab itu justru sebenarnya itu bangunan pengetahuan yang kekinian. Orang tidak pernah merasa bahwa pelajaran ilmu mantik di pondok pesantren itu adalah pelajaran yang luar biasa. Coba cek, ada nggak anak-anak setara SMA di pondok pesantren yang belajar ilmu logika,
Dan itu sebenarnya belajar ilmu logika di setingkat pondok pesantren itu proses percepatan ilmu yang luar biasa. Di kurikulum kita, kurikulum madrasah, itu belajar biologi secara biasa-biasa saja. Tapi di pondok pesantren, justru mereka yang sekarang dipelajari adalah ilmu tentang logika. Ilmu logika itu adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh sarjana hukum. Dan itu kemudian inspirasinya pada masa dinasti Abbasiyah. Bahwa ilmu mantik adalah ilmu yang harus dipelajari oleh calon sarjana hukum. Dan itu inspirasinya adalah pada masa dinasti Abbasiyah. Lalu kemudian itu dilanjutkan sampai hari ini oleh pondok pesantren. Maka lihatlah sebenarnya, kalau memang seseorang itu benar-benar lama di pondok pesantren, itu bukan hanya tahu tentang ilmu pengetahuan agama yang kemudian disebut hari ini, tapi lebih dari itu. Coba cek Gus Baha. Itu bangunan pengetahuan Gus Baha itu luar biasa. Karena inspirasi Al-Quran. Makanya ulama itu, Bapak Ibu semuanya, bukan hanya sekedar orang yang memiliki pengetahuan dalam dari sisi ibadahnya. Ketika ada orang yang lama sholatnya, lalu disebut sebagai ulama. Yang disebut dengan ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan yang makin mendekatkan dirinya kepada Allah. Bahwa kemudian mereka memiliki pengetahuan dekatkan dirinya kepada Allah karena sudah belajar itu. Bahwa kemudian ada dokter yang dekat kepada, cuma memang problemnya hari ini karena ketika seorang dokter, coba ini juga karena belum dalamnya ilmu pengetahuan seorang dokter itu. Ada dokter yang kemudian kelihatan soleh, tapi sebenarnya ilmu pengetahuannya itu tidak dalam soal agama. Justru kemudian hampir-hampir membawa dokter sebagian itu menjadi teroris. Karena pengetahuan agama yang dipelajari itu adalah bukan pengetahuan agama yang membawa orang bil ma'ruf wa nahy anil munkar, bukan menjadi pengetahuan agama yang kira-kira membawa kemaslahatan, kemudian rahmatan lil alamin. Justru kemudian menjadikan pengetahuan agama yang pelajarannya itu untuk membawa kemafsadatan. Karena tiba-tiba muncul pikirannya bahwa orang yang paling selamat adalah orang yang ikut kelompoknya. Kelompok kanan. Harus berjuang negara Islam. Orang yang tidak memperjuangkan negara Islam berarti adalah kelompok yang bugot. Harus dimusuhi, harus dijauhkan, itu adalah musuh. Termasuk kemudian makanya pandangan-pandangan teroris itu bahwa polisi itu adalah musuhnya teroris karena mereka adalah kelompok yang diamanahi oleh negara, oleh pemerintah untuk mempertahankan keselamatan dan menertibkan kehidupan masyarakat. Sementara mereka bekerja di dalam wadah negara yang bukan negara Islam. Nah, apalagi kalau kita bicara soal negara Islam, hampir-hampir tidak ada contoh negara Islam yang kemudian bisa dijadikan contoh seperti, karena memang Nabi tidak pernah ada contoh negara Islam. Tidak ada peninggalannya Nabi bahwa yang disebut negara Islam adalah seperti ini. Tidak ada contoh sama sekali seperti itu. Karena sesungguhnya yang disebut negara Islam adalah kira-kira siapa pemimpinnya yang dekat kepada Allah, lalu berpihak kepada kepentingan orang kecil, bisa mewujudkan kesejahteraan. Apakah negaranya dalam konteks Islam atau tidak, itu tidak menjadi persoalan. Bahwa kalau kemudian di Timur Tengah negara Islam, ya itu karena memang masih bangunan yang pada masa dulu terbawa hari ini. Tapi kemudian kalau kita seperti Indonesia, kita tidak perlu lagi berpikir bahwa Indonesia harus negara Islam. Karena jadi mungkin kita tidak menjadi negara Islam secara formal, tetapi dalam perspektif bahwa kebutuhan-kebutuhan umat Islam difasilitasi oleh negara, maka kita mendukung negara itu walaupun ia bukan negara Islam. Makanya bagi Nahdlatul Ulama, menerima Pancasila adalah harga mati. Kita tidak boleh lagi bikin negara Islam. Makanya dulu muktamarnya NU 1936 itu satu keputusan muktamarnya adalah bahwa Indonesia bukan Darul Islam, tetapi Darussalam. Indonesia bukan negara Islam, tapi negara yang penuh dengan kedamaian. Bahwa ada
ada entitas yang berbeda dengan kita, kenyataannya ada Kristen. Maka kemudian pada masa Nabi juga begitu. Makanya Nabi ketika pindah dari Mekah ke Madinah, itu kira-kira ayat yang turun itu umumnya bukan lagi berkaitan dengan akidah, tetapi berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, bagaimana memperbaiki kesejahteraannya umat. Makanya ayat-ayat yang turun ketika Nabi tiba di Madinah itu adalah umumnya ayat-ayat berkaitan dengan kehidupan sosial. Surahnya adalah surah yang panjang-panjang, makanya disebut kira-kira ayat Madaniyah, karena kontennya, substansinya kira-kira berkaitan dengan ayat-ayat, berkaitan dengan kehidupan sosial, kepemimpinan, kehidupan sosial, pembagian harta warisan, sebagaimana yang ada di surah An-Nisa dan seterusnya. Saya kira begitu perkuliahan kita. Ini mohon maaf kita ini belum sempat ketemu secara fisik. Saya ini kangen bertemu dengan Bapak Ibu secara fisik. Sekian lama kita hanya bertemu secara daring, tapi semoga kita cari waktu nanti. Kira-kira kapan ujiannya ini? Nanti mungkin sebelum kita ujian kita bertemu satu kali, biar kita bertemu secara fisik, saling kenal. Tentu sangat berbeda psikologinya kalau kita bertemu secara daring dengan bertemu secara luring. Saya kira demikian. Terima kasih. Kelompok ini menurut saya kelompok yang keren, mantap sekali. Silakan terus-menerus ditambah kapasitasnya, terus menambah referensinya. Bahwa ada dosen, tidak ada dosen, jalan saja. Tapi tentu memang kewajiban kami untuk hadir, karena ini pembelajaran andragogi, pembelajaran orang dewasa, tanpa dibimbing, karena semuanya rata-rata adalah guru, ustadz, ustazah. Ya, makanya menurut saya ini benar-benar kelas yang sangat merdeka. Kalau Pak Nadiem Makarim mengatakan ada kurikulum merdeka, ya kurikulum kita di Uninuswa itu sudah kurikulum merdeka. Saya kira demikian, Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan ke moderator. Semoga berberkah apa yang kita ikhtiarkan. Dan minggu depan masih masuk atau gimana? Karena kita sudah puasa ya. Atau terserah, saya ikut saja karena kita kan libur. Demikian, walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Doktor yang sudah memberikan kita ilmu. Alhamdulillah sedikit informasi Pak Doktor, ada juga teman kita yang sekarang sedang di kampus karena harus bimbingan dan pertemuan sama Buya. Sekaligus informasi mengenai jurnal Sinta oleh Pak Rektor. Kemudian sebelumnya juga di mata kuliah yang lain kita pernah melaksanakan pengabdian masyarakat dengan seminar. Nah, nanti juga bisa untuk pertemuan mungkin yang akan datang dekat dengan UAS, mungkin boleh nanti pihak Pak Kosma, Pak Doktor, kita bisa berjumpa di kampus. Baik, saya kembalikan. Bapak Ibu semua, berhubung juga waktu sudah pukul 9.34, sesuai jadwal kita memang sudah harus berganti mata kuliah yang lain. Terima kasih sebelumnya. Sebelum ditutup, apakah ada informasi atau yang mau disampaikan dari yang lain? Mangga. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan belajar hari ini agar berkah dan juga agar kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Terima kasih khususnya untuk Pak Doktor, semoga sehat selalu. Kemudian bagi teman-teman, bagi yang sedang di kampus, semoga diberikan kelancaran, dan juga teman-teman yang sedang sakit mudah-mudahan diberikan kesehatan, dan semua kita mudah-mudahan kita lulus bersama dengan hasil yang terbaik. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto dulu gitu semuanya.